kita tiba pada pembahasan sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam buku Memetik Hikmah, ya, 101 sahabat Nabi. Memetik Hikmah 101 sahabat Nabi, di mana buku ini memaparkan 101 sahabat Nabi beserta dengan 10 sahabat yang dijamin surga. Jadi total ada 111 sahabat Rasulullah SAW. Nah, pada biografi yang ke-22 di halaman 200 pada buku ini, ya, saya tulis Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, tokoh gerakan hidup sederhana. Ya, nah, bagaimana dia disebut dengan tokoh gerakan hidup sederhana? Kita coba bahas bersama, insyaallah, ya. Abu Dzar, jelas ini adalah kunyah, ya, bukan nama aslinya. Dan ini ya, kita tahu bahwa bangsa Arab biasanya mereka punya 3 nama. Pertama adalah nama asli, kemudian yang kedua adalah kunyah, panggilan yang diawali dari Abu dan diawali dengan Ummu, Abu atau Ummu. Nah, yang ketiga, ya, ini biasanya laqab, julukan, ya. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini, Abu Dzar jelas bukan nama aslinya. Nah, nama aslinya adalah Jundub bin Janadah, ya. Al-Ghifari dari kabilah Bani Ghifar. Jadi di antara Makkah Madinah itu, jemaah sekalian, itu ada beberapa kabilah yang bercokol. Ada beberapa kabilah. Nah, di antara kabilah tersebut adalah ada kabilah Al-Ghifar. Kabilah Al-Ghifari, ya. Nah, kabilah Al-Ghifari ini dulu sebelum Islam mereka dikenal sebagai bangsa penyamun, perampok gitu ya. Jadi hidupnya itu jemaah itu dari merampok. Bahkan ada beberapa kabilah yang sampai mati gitu kan, karena tidak ada yang dirampok. Jadi hidupnya dari situ gitu ya. Ada. Nah, mungkin Al-Ghifari ini mungkin tidak semua merampok, tapi sebagian besar dikenal sebagai penyamun, perampok, dan disegani sangat. Jadi kayak preman lah begitu kira-kira ya. Jadi kalau lewat tempat dia harus bayar peti gitu ya, bayar apa namanya, ya inilah ya uang preman begitu kira-kira ya, dan ini ditakuti sangat. Nah, sampai akhirnya ya Abu Dzar Al-Ghifari ini sebagai tokoh dari kabilah Bani Ghifar ini, jemaah, dia mendengar bahwa mungkin dari orang-orang yang dirampok, dari kafilah dagang yang lewat dari mana tempatnya gitu kan, dia mendengar bahwa Makkah waktu itu sedang heboh, ya. Jadi dengan adanya seorang laki-laki, ya, yang kemudian kita kenal dengan Muhammad SAW, mengaku dirinya menjadi nabi dan ditolak oleh sebagian tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu. Berita tentang munculnya seorang nabi akhir zaman, Muhammad SAW ini, ya, viral, ya, sampai ke berbagai wilayah, sampai ke telinganya Abu Dzar ini, ya. Maka Abu Dzar segera mengirimkan saudaranya untuk ngecek benar nggak di Mekah sedang heboh. Maka berangkatlah seorang saudaranya datang ke Makkah Mukarramah, dan betul dia laporan, ya Abu Dzar, betul di Mekah itu ada seorang laki-laki namanya Muhammad, ya, dia diakui oleh orang-orang sekitarnya sebagai nabi akhir zaman, ya, yang keyakinannya itu berbeda dengan kebanyakan orang-orang Arab gitu ya, atau jahiliyah Arab, bangsa Arab Quraisy. Dia tidak menyembah berhala, tidak berjudi, tidak minuman keras gitu kan. Wah, ini semakin menambah penasaran Abu Dzar Al-Ghifari ini, maka dia sendiri datang ke Mekah. Dia datang ke Mekah untuk memastikan berita tersebut. Nah, ini pelajaran juga bagi kita bahwa mengklarifikasi itu penting. Ya, jadi tidak hanya dengar-dengar doang, tapi betul-betul memfikskan bahwa itu berita benar. Dan dia terjun langsung. Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Makkah Al-Mukarramah, dan sebagaimana kebiasaan, ya, siapapun biasanya setelah tawaf di Ka'bah, ya, dengan cara mereka masing-masing, dia duduk di salah satu pojokan luar Ka'bah itu dan memperhatikan orang-orang. Kira-kira siapa ya kira-kira yang bisa ditanya? Siapa kira-kira yang bisa ditanya? Maka tidak jauh darinya ada seorang anak muda yang kemudian belakangan kita kenal dengan Ali bin Abi Thalib. Ketemu, ya. Jadi kata dia, anak muda, ya, kenal nggak namanya Muhammad? Nah, jadi ini jalan hidayah itu begitu. Jadi untung yang ditanya itu Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah yang sudah sejak awal itu masuk Islam. Coba kalau ditanya Abu Jahal, lain itu ceritanya. Coba kalau ditanya misalnya siapa, Utbah bin Rabi'ah atau Al-Walid bin Mughirah dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya gitu kan. Ini enggak, yang tanya adalah Ali. Oh, kenal, kata Ali bin Thalib. Ada apa? Ya, ada apa?
saya ingin ketemu dia. Saya dengar dia Nabi akhir zaman. Oh betul, kata Ali. Maka singkat cerita, jemaah, ketemulah Abu Dzar Al-Ghifari ini dengan baginda Rasulullah SAW. Dan seperti yang bisa kita duga, beliau berdiskusi dengan baginda Rasul, ya, menanyakan, mengkonfirmasi hal-hal penting, dan dia pun masuk Islam. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, dan bedanya apa? Kalau orang-orang awam, orang kebanyakan masuk Islam, mereka sembunyi-sembunyi. Ini enggak. Dia malah keluar dan teriak ya di depan Ka'bah itu bahwa dia sudah masuk Islam. Dan apa yang terjadi? Tokoh-tokoh Quraisy tadi, ya, datang berkerumunan dan memukuli Abu Dzar Al-Ghifari sampai hampir pingsan. Nah, untunglah waktu itu datang Abbas bin Abdul Muttalib yang segera melerai orang-orang. Kata Abbas, di sini kita melihat sosok Abbas bin Abdul Muttalib, ya, paman dari Rasul, yang waktu itu dikenal oleh orang-orang Quraisy belum masuk Islam. Kata dia, jangan sampai kalian membunuh Abu Dzar Al-Ghifari, sebab kalau dia terbunuh bisa gawat. Kita akan berhadapan dengan kabilah Bani Ghifar dan itu akan menyusahkan kita berdagang ke Syam, karena harus melewati pinggiran kota Madinah di mana kabilah Abu Dzar Al-Ghifari tinggal. Maka akhirnya mereka melepaskan Abu Dzar Al-Ghifari ini dan kemudian dia kembali ke kaumnya dan kemudian berdakwah di tengah kaumnya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Dia mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah untuk ditugaskan kembali ke kaumnya. Nah, ini PR kita, ya, bahwa banyak di antara kita yang selama ini setelah tugas belajar datang dari kampung misalnya, tinggal di Jakarta untuk belajar, diharapkan mereka pulang kampung dan berdakwah, tapi ternyata tidak, ya. Ini yang banyak, ya, dan harus dicari solusinya gitu kan, sebab jika tidak maka kampung halaman kita akan kosong, ya. Yang tersisa adalah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang bagus gitu kan, dan ini berbahaya. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari dia pulang ke kampungnya atau ke kabilahnya, dan meskipun tidak sedikit juga mendapat kerintangan dari kabilahnya, tapi akhirnya misi Abu Dzar Al-Ghifari ini tergolong sukses, ya. Dia termasuk orang yang bisa melobi yang masuk Islam bukan hanya dari kalangan saudara-saudaranya, ya, bukan hanya dari kalangan family, tapi hampir seluruh kabilah Bani Ghifar itu masuk Islam semua. Masuk Islam semua. Maka ada kabilah lain, ada namanya kabilah Bani Aslam yang juga masuk Islam. Maka belakangan, ya, kabilah Bani Ghifar ini ya hijrah. Ini berbondong-bondong hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan Nabi mengatakan ghafarallahu aslama sallamahullah, ya. Ghifar ghafarallah. Bani Ghifar semoga diampuni Allah. Aslam sallamahullah. Dan kabilah Bani Aslam semoga mendapatkan keselamatan. Diterima dengan baik oleh baginda Rasulullah. Nah, apa yang kemudian terjadi setelah Abu Dzar Al-Ghifari pindah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kita masih di program belajar Sirat Nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya Happy Andi Bustami, dan kita sedang membahas Abu Dzar Al-Ghifari. Bagaimana dia sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, menemui baginda Rasulullah SAW berserta dengan keluarga besarnya, ya. Nah, apa yang kemudian terjadi yang dilakukan oleh beliau? Abu Dzar Al-Ghifari ini sejak masuk Islam dia tidak pernah absen dari peristiwa besar dan selalu mengikuti Rasulullah kemanapun, ya. Dan ada satu keteladanan lagi dari tokoh ini, bahwa dulu sebelum dia masuk Islam dia memang terkenal sebagai penyamun, merampas harta orang-orang kaya, merampas kafilah-kafilah dagang yang lewat di kabilahnya, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Jadi dalam diri Abu Dzar Al-Ghifari ini, teman sekalian, mengalir jiwa kedermawanan. Nah, jadi dulu dia merampas harta orang lain, dan dengan sifat kedermawanan dia dibagi-bagi. Ya, mungkin kayak Robin Hood kali, ya. Jadi ngerampas, walaupun ini nggak benar, nggak boleh gitu, ya. Jadi beramal soleh itu tetap harus dengan amal soleh juga gitu kan. Nggak mungkin kita menyapu, ya, halaman dengan sapu yang jorok, sapu yang kotor. Nggak mungkin kita umroh gitu kan dengan uang korupsi, nggak bisa, ya. Membangun masjid dari uang maling saya nggak boleh, dari merampok tetap nggak dibenarkan. Tapi itulah yang mengalir dalam diri
Abu Dzar. Dalam diri mengalir sifat dermawan tadi itu. Nah, ketika dia masuk Islam, gaya-gaya hidup yang ngerampok tadi nggak ada lagi, tapi kedermawanannya tetap. Nah, jadi dia termasuk orang yang terbilang sangat dermawan ya, walaupun sebenarnya hidupnya tidaklah kaya. Dia hidup sangat sederhana dan makanya saya sampaikan bahwa kedermawanan itu tidak hanya ditakar oleh kekayaan. Ya, kedermawanan itu bisa juga akan dilakukan oleh orang-orang yang bukan orang-orang yang kaya. Ya, kedermawanan itu artinya memberi dan mengajak orang lain untuk memberi. Makanya kalau kita punya keterbatasan untuk memberi, ajaklah orang-orang untuk membeli. Koordinir orang-orang mampu, mungkin di antara mereka ada yang tidak bisa beli sembako, kita belikan. Kita berikan kepada orang-orang lain. Nah, sehingga dia dikenal sebagai tokoh gerakan hidup sederhana karena sangat sederhana hidupnya, tapi penyayang kaum duafa. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap, menjadi kepribadian, menjaga habit dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dan pernah dikisahkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, dhahaba ashabud dusur, ya, ashabu ad-dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum walahum fadlu amwali atau fadlu amwalin yatasaddaqu biha. Wahai Rasulullah, kata beliau, ya, zahaba ashabu ad-dusur bil ujur. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu berangkat dengan pahala mereka. Dan yusalluna, dan mereka juga salat sebagaimana kami salat. Yasumuna kama nasum, mereka juga puasa, kami juga puasa. Masalahnya adalah walahum fadlu amwalin yatasaddaqu biha. Sementara mereka punya keutamaan bersedekah, kami tidak bisa. Jadi mereka dulu jamaah, kalaupun cemburu dengan orang lain itu bukan karena hasad dan iri hati, tapi kecemburuan dalam hal amal. Abu Dzar Al-Ghifari cemburunya itu bukan kepada orang-orang kaya, tapi cemburu kepada sedekahnya. Kita enggak nih, cemburunya pada kekayaan, ya, bukan pada sedekahnya. Makanya marilah kita niatkan, kalau kita pengen jadi orang yang mampu secara finansial, kaya, tujuannya adalah untuk berbanyak sedekah. Itu tujuannya, ya. Oke, baik. Nah, maka Abu Dzar Al-Ghifari dikisahkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah, maka bagian bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ya, ala u'allimuka kalimatin, ya, tudriku bihinna man sabaq." Wahai Abu Dzar, tidakkah aku menunjukkan sebuah kalimat kepadamu di mana engkau bisa menyamai orang-orang sebelummu? Wala yulhikuka man khalfaka illa man akhadha bimisli amalik. Dan tidak akan bisa mengejar orang yang datang setelahmu illa man akhadha bimisli amalik, kecuali orang yang melaksanakan seperti yang kau laksanakan. Qala bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka qala tukabbirullaha dubura kulli salat salasan wa salasin wa tahmaduhu, ya, salasan wa salasin wa tusabbihuhu salasan wa salasin, ya, wa takhtimuha bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa jemaah. Jadi kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, setelah sholat itu hendaklah engkau membaca tukabbirullah, membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak salasan wa salasin, 33. Lalu membaca tahmaduhu, ya, tahmaduhu, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Jadi pertama tadi membaca lalu dilanjutkan dengan alhamdulillah. Jadi pertama takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lanjut dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kemudian terakhir tusabbihuhu salasan, baca tasbih. Jadi hitungnya 3. Pertama baca takbir, yang kedua baca tahmid, Allahu Akbar, alhamdulillah, dan subhanallah. Tapi dalam riwayat lain ketiganya boleh yang duluan subhanallah. Jadi subhanallah walhamdulillah baru kemudian Allahu Akbar. Ya, selama 33 kali. Wa taqtimuhu bila ilah. Kemudian tutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini cara Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sebagai contoh Rasul untuk mengejar apa-apa yang tidak bisa dilakukan oleh dirinya terhadap orang lain. Ada kisah juga menarik, dia pernah meminta jabatan kepada baginda Rasulullah. Ya, melihat pentingnya kekuasaan, melihat pentingnya posisinya,
dan merasa dengan jabatan itu dia bisa melakukan banyak hal perubahan, maka dia pernah meminta kepada baginda Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Beliau menolak. Ya, dalam riwayat disebutkan an Abi Zarin, dari Abu Zar, qala qultu ya Rasulullah ala tasta'milani, wahai Rasulullah, berilah saya pekerjaan, berilah saya amanah, pekerjakan saya. Ya, faqala fa daraba biyadihi ala mankibi, ya, maka Rasul memegang pundakku, summa qala ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaif wa innaha amanah, ya, innaka dhaif, engkau ini lemah, ya, wa innaha la amanah, dan itulah amanah, wa innaha yaumal qiyamati khizun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Jadi kata Rasul, ini adalah amanah, dan di akhirat nanti, pada yaumul qiyamah nanti, ya, khizun wa nadamah, dia bisa jadi penyesalan. Jadi bisa jadi penyesalan. Ini peringatan bagi para pejabat bahwa pejabat tersebut atau jabatan itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah SWT dan di akhirat. Mungkin kita bisa lepas dari pengadilan KPK di dunia, mungkin kita bisa lepas dari pengadilan kejaksaan di dunia, tapi kita tidak bisa lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Rasul berat. Makanya tidak diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Terakhir, alhamdulillah, di masa pemerintahan para sahabat Nabi, ya, dia termasuk orang yang keras, ya, menentang segala bentuk kemewahan. Ya, dia menentang segala bentuk kemewahan dan menganjurkan untuk hidup sangat sederhana. Dan ini pilihan. Makanya seorang muslim itu boleh memilih, mau hidup berkecukupan boleh, sah dengan cara yang halal, atau pengen hidup sederhana juga boleh. Ya, mereka yang hidup berkecukupan bisa membantu orang lain dengan uangnya, tapi mereka yang hidup sederhana, dia tidak akan memberatkan orang lain. Jadi selesai, indah sekali hidup, luar biasa. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari, dia memilih untuk hidup sederhana, bahkan sampai pada titik akhir melihat kondisi Damaskus, kemudian Mekah dan seterusnya sudah dalam kondisi menurut dia gitu kan, tidak sesuai dengan hati nuraninya, maka Sayyidina Utsman bin Affan pada masanya menawarkan kepada Abu Dzar untuk tinggal di istananya, tapi dia tidak mau. Untuk tinggal di rumahnya, tapi dia tidak mau. Dan ini bukan basa-basi. Dan akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari di masa tuanya memilih untuk hidup menyendiri. Dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan Madinah Al-Munawwarah, dan ya, menuju ke sebuah tempat sekitar 200 km dari kota Madinah, namanya kota atau daerah namanya Rabazah. Di sinilah kemudian ditinggal dan hanya ditemani oleh anaknya dan seorang istri, dan keluarga yang sangat kecil, dan dia pun meninggal dunia. Ya, bahkan ketika dia meninggal dunia itu, tidak ada seorang pun. Makanya saya ingin sampaikan bahwa salah satu bukti kesuksesan itu bukan banyaknya pelayat yang mengantar ke jenazah, enggak. Ya, sebab Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang diampuni oleh Allah SWT dosanya, dia meninggal sendirian. Bahkan jenazahnya hampir tersepak kuda milik Abdullah bin Mas'ud yang lewat pada waktu itu. Tapi demikianlah Abu Dzar Al-Ghifari, seorang muslim masuk Islam, yang memberikan hidayah kepada kaumnya dengan izin Allah tentu saja, dan memilih untuk hidup sederhana sebagaimana akhir hayatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Bersama saya Happy Ane Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.